Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena waktunya sudah masuk, eh, maka kita mulai saja ya. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Ini apakah screen saya terlihat dengan jelas? Oke, semoga terlihat ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana sampai dengan hari ini telah memberikan kepada kita semua nikmat dan juga berkahnya dan serta kucuran rahmatnya. Nikmatnya tidak hanya nikmat materi saja, tapi juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat inayah, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak dapat kita bandingkan dengan apapun itu yang ada di dunia ini. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran dan sunnah-sunnah dari beliau. Dan semoga saja kita semua, saya dan juga teman-teman mahasiswa yang hadir di sesi perkuliahan online pada pagi hari ini, termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman mahasiswa semua, saya menghimbau teman-teman mahasiswa untuk mengisi presensi kehadiran ya, untuk mengisi presensi kehadiran yang ada di OLU ya, yang ada di OLU. Jadi jangan sampai lupa nih, udah ada yang absen ya. Ini sudah ada yang absen nih ya. Udah ada Bagus Pranoto, Ahdan Juliandra, Hakim, Reskilla, Sanjaya ya. Jadi baru 5 orang nih yang absen ya. Oke, saya menghimbau teman-teman mahasiswa untuk melakukan absensi ya, karena itu ada komponen penilaiannya yaitu 10%. Baik, kita langsung saja untuk menghemat waktu. Materi hari ini bisa teman-teman download di OLU ya, sudah bisa di-download. Oke, dan materinya hari ini adalah tentang skenario dan storyboard ya. Baik. Ya, ini adalah visi dan misi dari Prodi Teknik Informatika seperti biasa ya, supaya teman-teman tahu goals-nya itu nantinya seperti apa. Dan ini adalah komponen penilaian ya, selalu saya perlihatkan dan sertakan juga di slide ya, supaya teman-teman nggak lupa bahwa nilai teman-teman nantinya, nilai akhir teman-teman itu nantinya terbentuk dari komponen penilaian yang ini. Jadi ada keaktifan dengan bobot 10%, project atau assignment ya, tugas-tugas gitu ya, dengan bobotnya 25%, sama bobotnya dengan juga UTS ya, dan yang terakhir yang kurang lebih 2 atau 3 pekan lagi ya, 2 pekan lah ya, 2 pekan lagi kita akan menghadapi final exam, yaitu ujian akhir semester UAS. Oke, jadi yang merasa tugasnya banyak yang belum terkumpul ya dilengkapi, karena itu punya bobot yang sama dengan UTS. Baik, kita hari ini akan mempelajari atau mendiskusikan atau membahas tentang skenario dan storyboard. Ya, nah yang menjadi indikator kompetensi di dalam topik bahasan hari ini yaitu bagaimana nantinya mahasiswa mampu mengetahui, memahami, serta dapat menjelaskan ya tentang skenario dan storyboard di dalam bidang ilmu interaksi manusia dan komputer. Jadi nanti ada definisi, terus jadi pengertian ya, apa itu skenario, apa itu storyboard, terus juga ada tipe-tipe skenario, terus penggunaan skenario pada interaksi manusia dan komputer ya. Jadi mirip seperti oke, kenapa ada yang resen? Akbar, ada Pak, apa? maaf Pak, Ya, saya mau nanya kan tadi
Bapak ngomong tugas-tugas dilengkapi. Saya ada tugas yang belum dilengkapi itu, saya telat nggak apa-apa ngumpulinnya, Pak. Tugas berapa ya, Akbar ya? Tugas yang kemarin, Pak, yang Oh, nggak apa-apa. Disubmit aja ya, di Olu ya. Nggak ada masalah. Oke, Ya, baik, Pak. oke. Terima kasih, Sip. Pak. Ya, sama-sama Akbar. Semangat ya. Oke, baik. Siap. Ya, kita lanjutkan saja ya. Itu ya nanti. Terus ya ini adalah ayat untuk muhasabah hari ini ya, seperti biasa, karena kita jangan sampai melewatkan satu hari tanpa berbuat baik ya. Nah, saya mau berbuat baik gitu juga kan ya kepada manusia, kepada mahasiswa. Nah, saya hari ini adalah tentang ayat dari surat Al-Baqarah ya, ayat 155 sampai 157 yang pada intinya kita sebagai orang yang beriman jangan takut nih dengan ujian Allah, karena semua itu pasti akan diuji oleh Allah. Karena apa? Karena Allah ingin mengetahui yang mana hambanya yang benar-benar beriman. Nah, ujiannya ini tidak hanya kehilangan harta ya, tapi juga bisa saja dari rasa takut ya, terus juga kelaparan, kehilangan orang-orang yang tercinta ya, dan lain-lain ya. Nah, terus juga dalam surat ini juga Allah berfirman, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi sebenarnya ujian itu ya bukti cinta dari Allah gitu kan. Nah, kalau kita bersabar, insya Allah kita bisa naik level. Sama seperti teman-teman mahasiswa. Sebelum lulus dari UHAMKA ini, nggak begitu aja dikasih lulus gitu kan ya. Ada ujiannya, ada ujian skripsinya, ada ujian mata kuliahnya ya, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Jadi nggak serta-merta Anda bisa naik kelas ya tanpa ada ujian. Semuanya itu harus melewati ujian gitu ya. Karena ketika Anda lulus dari ujian itu, sudah pasti Anda naik satu level gitu ya. Oke, jadi kita bersabar dan pasti nantinya kalau pepatah gitu ya, orang-orang dulu di tempat saya itu habis jangan bersedih ya kalau kita menghadapi tanjakan, karena habis ada tanjakan itu pasti ada turunan. Oke, baik, itu saja. Oke, langsung saja kita ke topik bahasan kita hari ini, yaitu tentang skenario dan storyboard. Nah, apa sih skenario gitu ya? Kenapa kita harus mempelajari skenario dan storyboard gitu ya di bidang ilmu interaksi manusia dan komputer? Jadi kalau teman-teman mahasiswa nih dengar kata-kata skenario gitu ya, wah ini udah kayak emang kita mau bikin film Pak gitu ya? Enggak gitu ya. Jadi memang yang namanya skenario ini di di interaksi manusia dan komputer enggak semuanya menggunakan gitu ya, tidak semuanya menggunakan. Tapi kalau ini memang digunakan gitu ya oleh orang tersebut gitu ya, misalnya teman-teman nanti jadi konsultan atau jadi di software development ya gitu kan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman gunakan ini skenario dan storyboard ini, maka itu akan membuat meyakinkan si pengguna atau user itu kita lebih profesional gitu ya. Nah, balik lagi pengertian dari skenario adalah sebuah narasi. Nah, narasi. Jadi ada narasi ya. Ada cerita gitu ya, ada cerita. Dan ceritanya itu dituliskan, dideskripsikan gitu ya, dideskripsikan. Jadi pengertian skenario dari literatur itu adalah sebuah narasi yang menjelaskan tentang konteks penggunaan sistem oleh persona ya. Jadi di pertemuan kemarin topik bahasannya adalah persona gitu ya. Nah, kalau teman-teman baca ya apa itu persona gitu ya, terus tahapan-tahapan di dalam persona, dan ini nyambung dengan topik bahasan kita pada hari ini. Nah, skenario juga menjelaskan urutan aktivitas ya, urutan aktivitas atau activity atau step by step gitu ya, yang dilakukan persona gitu ya, yang dilakukan oleh si persona. Tujuannya apa? Memberikan persona tersebut ya suatu konteks yang intinya dapat memudahkan kita dalam memahami si pengguna gitu ya, dalam memahami si pengguna. Ada lagi di beberapa literatur juga menjelaskan tentang skenario. Skenario ini adalah sebuah cerita dan konteks ya. Dan konteks yang mendasari kenapa seorang user ya mengunjungi website kita. Kalau itu website, kalau yang kita buat itu adalah website. Tapi kalau yang kita buat itu adalah sistem,
Jadi itu adalah yang mendasari kenapa seorang pengguna ya menggunakan sistem kita, gitu ya. Nah, di dalam skenario juga di dalamnya memuat tujuan ya, terus juga bagaimana penjelasannya disertai dengan penjelasannya, gitu ya. Oke, nah yang dimaksud dengan penjelasannya adalah menjelaskan, mendeskripsikan gitu ya, mendeskripsikan bagaimana suatu produk digunakan atau suatu fitur di dalam sistem kita digunakan. Terus juga tujuan dari fitur ini ada di dalam sistem kita itu karena apa? Karena kebutuhan kah? Itu karena memang nantinya memang ini diharuskankah gitu ya dan lain sebagainya. Jadi tidak semerta-merta kita buat misalnya ada fitur cetak laporan gitu ya. Padahal oleh si pengguna nggak diperlukan juga laporan dicetak gitu ya. Cuma cukup dilihat saja dalam bentuk grafik atau apa, nggak perlu dicetak, is oke, nggak apa-apa. Nah, kenapa kita harus ada fitur cetak laporan? Nah, itu kita jelaskan, kita deskripsikan. Yang pasti skenario itu dapat mempermudah ya dan mempermudah karena di dalamnya tuh ada penjelasan dan skala prioritas. Nah, di skenario juga tapi jarang yang di dalam skenario itu ada skala prioritas, jarang ya. Tapi biasanya yang lebih bagusnya memang itu ya, ada skala prioritas fitur yang dimiliki oleh sistem. Jadi fitur apa sih yang jadi prioritas gitu ya? Misalnya fitur cetak laporan tadi gitu ya, kalau memang itu nggak terlalu penting ya nanti gitu ya skala prioritasnya low gitu ya atau rendah gitu ya. Tapi kalau yang memang itu punya skala prioritas yang tinggi ya itu kita kategorikan sebagai high priority gitu ya. Oke, ini antara tujuan bagaimana persona keterkaitan persona dengan skenario ya, dengan tujuan dari dibuatnya sebuah sistem. Oke, yang pasti skenario itu ya bedanya sama storyboard ya. Jadi skenario sama storyboard ini berkaitan, tapi skenario lebih bersifat naratif, lebih bersifat terdeskripsi gitu ya. Naratif itu penjelasan seperti cerita tapi dengan tulisan gitu ya, dengan tulisan. Nah, kalau storyboard itu adalah lebih ke visualnya gitu ya, lebih ke visualnya. Oke, jadi skenario dan storyboard itu mirip gitu ya, tapi skenario lebih ke dengan tulisan, cerita dengan tulisan, tapi kalau storyboard adalah lebih ke penggambarannya atau visualnya. Nah, beberapa hal yang akan dijelaskan di dalam skenario itu adalah siapa penggunanya atau personanya gitu ya. Nah, jadi kita di bahasan sebelumnya sudah ada gitu ya penjelasan bagaimana mendeskripsikan persona gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika sudah dideskripsikan, nantinya kita masukkan ke dalam skenario untuk merefleksikan ya. Jadi menggambarkan gitu ya yang pengguna yang sebenarnya gitu ya. Karena kan nanti kita buat sistem itu ada beberapa aktor gitu di situ kan. Jadi kalau bikin use case ya, misalnya use case ya ada beberapa aktor. Nah, aktor-aktornya itu apa saja? Nah, itu alangkah lebih baik kalau itu dilengkapi dengan persona. Gitu ya, persona ya. Terus yang kedua yang dijelaskan dalam skenario adalah mengapa ya si pengguna itu menggunakan sistem kita. Kalau yang kita buat adalah sistem, kalau yang kita buat adalah website, ya mengapa si pengguna mengunjungi website kita, gitu ya, datang ke situs kita, gitu. Apa tujuannya, ekspektasi dari si pengguna itu, gitu ya. Tujuannya apa, terus ekspektasinya apa, gitu. Yang diharapkannya apa, dia mendapatkan informasi apa, gitu ya. Atau dia selain mendapatkan informasi, misalnya bisa mendeliver apa gitu ya dan lain sebagainya. Oke. Ini juga sama ya, yang pasti kita di dalam skenario bagaimana si pengguna bisa mencapai tujuannya ya. Misalnya si pengguna ingin ingin mencetak laporan ya, bukan. Ya, ingin mencetak laporan misalnya menggunakan sistem kita. Nah, ini di skenario ini dideskripsikan gitu ya. Misalnya mencetak laporan bagaimana caranya gitu kan ya. Misalnya pertama kita harus buka filenya dulu misalnya ya.
buka filenya dulu atau buka fiturnya dulu. Terus pilih laporannya secara tahunan kah, bulanan atau harian. Nah, setelah itu kalau misalnya itu harian, pilih tanggalnya ya, di tanggal berapa gitu ya, tanggal dan bulan dan tahun berapa kalau harian ya. Nah, terus setelah itu baru bagaimana cara mencetaknya, pilih file print misalnya ya, misalnya seperti itu. Nah, itu dijelaskan tuh terdeskripsi oleh skenario. Jadi sama kalau misalnya ada teman-teman nih yang pernah jadi bintang iklan gitu ya, ada skenario nih dari sutradara gitu kan. Nah, itu sama tuh. Detailnya sama gitu ya. Apa yang harus dibicarakan, apa yang harus dilakukan, gestur-gesturnya ya, gestur tubuhnya ya, mimik mukanya dan lain sebagainya. Itu sama, semua terdeskripsi di dalam skenario. Nah, terus kita mengenal ada yang namanya tipe-tipe skenario. Yang pertama adalah goal atau test-based skenario. Jadi skenario yang berdasarkan tujuan ya. Nah, ini skenario yang tipe seperti ini, task-based skenario adalah dia hanya menjelaskan apa yang ingin dilakukan oleh pengguna, gitu ya. Karena dia berdasarkan tujuan. Dan skenario ini tidak memuat informasi tentang bagaimana si pengguna mencapai tujuannya, gitu ya. Ini tidak memuat. Jadi sebenarnya kalau skenario yang baik itu memuat juga ya, tapi kalau yang test-based skenario ini tidak memuat. Ya. Nah, skenario yang test-based skenario ini dia kelebihannya bagus untuk menentukan arsitektur web ya. Jadi lebih ke web kalau yang skenario test-based skenario ya. Kalau untuk ke sistem harusnya dia memuat informasi tentang cara pengguna mencapai tujuannya gitu ya. Jadi yang test-based skenario ini lebih cocok digunakan apabila yang kita buat itu adalah website ya atau situs. Ini adalah contoh dari test based skenario ya. Jadi seperti ini ya, nanti bisa dibaca oleh teman-teman. Tipe yang kedua adalah elaborate skenario. Nah, elaborate skenario ini dia deskripsinya menceritakan secara lebih detail. Jadi di dalam skenario itu ya mendeskripsikan atau menceritakan secara lebih mendetail. Misalnya karakteristik dari penggunanya ya, mirip seperti persona ya, cuman dia ada seperti misalnya penggunanya kategori umur misalnya. Ada tuh di situ gitu ya. Atau jenis kelamin gitu ya, atau ya kategori jenjang pendidikan misalnya bisa juga gitu ya. Jadi elaborated skenario jadi dia lebih mendetail gitu ya. Nah, elaborated skenario ini termasuk juga ya di dalam memuat juga tentang pemahaman karakteristik user. Nah, kalau kita punya karakteristik dari si user itu sangat membantu kita di dalam merancang sebuah sistem interaksi atau interaction system ya. IMK ini gitu ya. Jadi karena kita punya karakteristik dari si user, maka itu bisa membantu sekali. Jadi sebenarnya kalau kita mau dapetin karakteristik dari calon pengguna kita mudah juga sih ya. Nggak perlu menebak-nebak gitu ya. Bisa saja kita di pengumpulan data awal gitu ya atau establishing requirement kita sebar kuesioner kan secara online atau secara offline. Nah di situ juga ada tuh kita sertakan juga tentang identitas dari si pengguna. Misalnya nggak perlu nama ya. Jadi dia jabatannya apa gitu ya, dia sebagai apa jabatannya, misalnya kalau di sekolah ya, di sistem informasi sekolah misalnya dia guru kah, staf TU kah, atau dia pimpinan ya, entah itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan lain-lain gitu ya. Nah, terus di bawahnya ada kategori umur ya, nah umur ini jangan spesifik, berikan rentang gitu ya, berikan rentang. Jadi jangan spesifik umur terus disuruh ngisi gitu ya. Ada yang nggak ngisi malahan karena apa, umur ini sensitif gitu ya. Kalau ditanya secara detail umur ini sensitif. Jadi berikan rentang, misalnya umurnya antara 10, nggak mungkin ya kalau di sekolah ya. Kalau misalnya itu SMA, sistem informasi sekolah SMA ya, berarti dibatasin antara 15 sampai 20. Nah, terus rentang yang kedua 21 sampai 30, rentang yang kedua 31 sampai 40. Jadi gitu, ada rentangnya. Nah, itu
itu nantinya kita dapetin itu ya kita jadikan aja sebagai karakteristik user gitu ya. Jadi bisa kita dapatkan dari pengumpulan data awal. Itu membantu sekali kita mengetahui karena apa? Seperti yang pernah tugas di awal-awal itu ya terkait bagaimana kita fitur yang kurang menyenangkan bagi kita gitu ya. Nah, itu kan ada tuh dari umur yang lebih tua, 5 tahun lebih tua sama 5 tahun atau 10 tahun ya. Saya waktu itu tugasnya saya lupa. 5 tahun lebih tua di atas kita sama 5 tahun lebih muda di bawah kita gitu ya. Nah, itu kan punya kesulitan berbeda, tingkat kesulitan yang berbeda di dalam memahami sebuah device gitu ya, device ya, smartphone. Walaupun misalnya smartphone-nya sama, tapi yang menggunakan dengan jenjang kategori umur yang berbeda itu punya kesulitan atau punya fitur yang membuat dia tidak nyaman itu beda pasti gitu ya. Nah, elaborated scenario ini sangat cocok ya digunakan untuk menentukan konten fungsionalitas ya. Fungsionalitas ini maksudnya adalah fitur ya, bisa juga fitur ya. Terus konten di dalamnya ya, karena kita punya karakteristik user ya. Kalau ini situs ya, misalnya kalau ini situs kita bisa menentukan konten. Jadi kalau misalnya kontennya memang ternyata dari karakteristik usernya kita dapat di data bahwa ini bisa saja yang mengakses adalah anak di bawah umur, misalnya 17 tahun ke bawah, maka konten-konten yang sensitif atau konten-konten yang istilahnya belum bisa dimengerti oleh orang yang masih di bawah umur, kita kasih di situ misalnya parental advisory gitu ya, atau parental advisory, atau harus didampingi orang tua misalnya ya, logo gitu ya, boleh logo atau boleh ketika itu mau diakses ada informasi ya, pop up gitu ya, notifikasi pop up bahwa apakah Anda yakin ingin mengakses ini karena ini mengandung konten yang sensitif gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita bisa membuat itu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya karakteristik user, ternyata usernya ada juga anak kecil atau anak di bawah umur lah istilahnya gitu ya, yang mengakses situs kita tanpa kita berikan seperti itu, nanti kita bisa dituntut sama mereka gitu. Saya nggak tahu karena saya bisa masuk gitu ya tanpa ada penjelasan gitu ya. Tapi kalau kita sudah berikan notifikasi bahwa ini harus didampingi orang tua atau ini mengandung konten yang sensitif, maka ketika dia klik yes itu kita sudah bukan tanggungan kita gitu ya. Artinya dia sudah memahami itu. Kita sudah berikan notifikasi, sudah berikan warning ya seperti itu. Oke, itu. Nah, ini adalah contoh elaborated skenario ya. Nanti bisa dibaca. Terus tipe yang berikutnya adalah full scale ya, full scale skenario. Nah, full scale skenario ini adalah gabungan antara elaborated dengan test based skenario ya. Yang pasti di dalamnya aktivitas di dalamnya itu memuat step by step untuk menyelesaikan tes ya, atau misalnya tujuannya seperti apa ya, karena ini merupakan gabungan antara test based skenario dengan elaborated. Kalau test based skenario itu kan lebih ke tes-tesnya gitu ya, atau tujuan akhirnya. Nah, full scale skenario ini dia ada langkah-langkah bagaimana kita bisa sampai ke tujuan akhir yang diinginkan, gitu ya. Nah, terus juga ada juga alternatifnya, gitu ya, langkah usulannya ya. Jadi kalau misalnya kita belum bukan menjawab ya, belum mencapai tujuannya dari si pengguna, kita kasih usulannya, rekomendasinya apa gitu ya. Apakah ini sudah memuaskan bagi Anda gitu ya, atau kalau misalnya belum silakan ke bagian ini gitu ya. Jadi ini kalau contoh mudahnya, kalau full scale skenario ini lebih ke sistem-sistem yang modelnya help desk ya, help desk. Jadi kalau misalnya Anda punya printer terus nggak bisa keluar tinta misalnya gitu ya, berfungsi tapi tintanya nggak keluar. Nah, kan teman-teman cari help-nya tuh. Nah, help-nya ada tuh secara online gitu ya di websitenya. Nah, itu kan biasanya ada tuh step by step-nya mau ngapain. Misalnya printernya nggak keluar tinta. Nah, kita pilih itu. Nah, ada step by step-nya tuh, kita dipandu bagaimana caranya gitu ya. Terus kalau misalnya apakah printer Anda sudah berfungsi setelah melakukan langkah-langkah ini. Kalau misalnya belum, coba langkah alternatifnya ya. Jadi maksudnya itu adalah langkah usulannya.
Ya, jadi ini adalah gabungan antara elaborated dengan full scale, dengan test based skenario. Nah, bagaimana implementasi skenario? Nah, skenario ini biasanya memang kalau kita bikin sistem itu tidak membuat skenario biasanya, gitu. Tapi kalau Anda membuat sebuah skenario di dalam merancang sebuah sistem itu akan lebih bagus, ya, akan lebih bagus lagi. Nah, biasanya skenario ini digunakan ketika mendesain sebuah web, ya. Biasanya, ya, umumnya adalah digunakan untuk mendesain sebuah web, ya. Jadi itu terdeskripsi, gitu ya, terdeskripsi. Di dalamnya seperti yang sebelumnya, di slide sebelumnya, jadi ada alasan mengapa si user mengunjungi dan kira-kira dia ingin harapannya apa, ya, ekspektasinya, punya tujuannya apa, menyelesaikan tes-tes apa, gitu ya, tugas-tugas apa. Terus ada karakteristik persona dan lain sebagainya, ya. Jadi ini cocok, skenario ini lebih cocok kalau itu kita merancang sebuah website, ya. Tapi ada juga skenario di dalam kita melakukan sebuah pengujian, ya. Jadi sama kalau misalnya di mata kuliah sebelumnya testing dan implementasi ada yang namanya skenario pengujian. Tapi skenario pengujian itu dikenal kalau di mata kuliah testing dan implementasi yaitu istilahnya adalah test case. Ya, sebenarnya itu adalah skenario pengujian, tapi itu di bahasa pengujiannya adalah test case, gitu ya. Nah, contoh untuk usability testing atau UT, ya, kita skenario untuk UT ini pertama kita mengidentifikasi, ya, dibatasin tesnya, gitu ya, tes pengujiannya tuh dibatasin. Misalnya usability testingnya hanya 10 atau 12 test case saja, gitu ya, atau task kayak kalau di bahasa IMK, ya, task, gitu ya, tugas, ya. Jadi di bahasa pengujiannya itu test case. Nah, terus apa saja tuh, ya, bisa juga nanti kita untuk mendapatkan tes-tesnya nanti seperti apa, ya kita kumpulin data lagi, gitu ya. Kita menanyakan kepada user seperti apa sih bisnis prosesnya selama ini, gitu ya. Alur yang mereka lakukan di sistem yang sudah ada saat ini tuh seperti apa. Atau kalau misalnya masih konvensional, misalnya untuk mencetak sebuah laporan, misalnya laporannya diketik dulu di Excel, gitu ya. Terus habis itu di print, jadi seperti itu, ya. Nah, bagaimana kita mendesain itu, gitu ya, menerjemahkan hal tersebut menjadi ke sebuah sistem. Jadi nantinya nggak perlu berinteraksi dengan Excel lagi, gitu ya, karena Excel ini bisa resikonya mudah diganti oleh orang lain, gitu ya, datanya, ya. Tapi kalau lewat sistem kan ada hak akses. Tidak semua bisa mengakses sistem, gitu ya, ada hak aksesnya. Dan ketika sistem diakses juga tidak semuanya punya privilege. Artinya misalnya terkait data-data penggajian nggak semua, ya, misalnya guru nggak bisa mengakses mengubah, gitu ya, data gaji guru-guru yang lain, gitu ya. Atau kalau ada guru yang iseng semuanya ditambahin 0 belakangnya digitnya, gitu ya. Wah, itu jadi amburadul semua, gitu ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau lewat sistem kan mau masuk harus login dulu, dan loginnya nanti dibaca hak aksesnya dia apa, apakah memang dia sebagai HRD atau dia bagian keuangan atau dia hanya guru biasa. Ya, jadi ini contoh dari skenario untuk UT, ya. Jadi ini sebenarnya udah dibahas juga di mata kuliah testing dan implementasi, ya. Yang pasti skenario untuk UT ini membantu user memahami konteks penggunanya dan apa namanya lebih kepada penyelesaian dari si usability testing, ya. Karena ya mempermudah sih, ya, mempermudah, tapi kan ini nggak detail, ya, skenario untuk usability testing ini nggak detail. Yang lebih detail itu ya lebih ke test case. Misalnya kita mau pakai usability testingnya ini menggunakan metode apa, gitu ya, apakah white box testing atau black box atau gray box, gitu ya. Tapi biasanya kalau usability testing ini lebih ke black box,
black box testing ya. Jadi jarang yang usability testing ini ke white box ya. Jarang, tapi biasanya hanya black box ya. Nah, di black box sendiri kan ada pendekatan-pendekatan lain ya, seperti misalnya ada macam-macam ya tekniknya gitu ya. Ada yang hanya uji fungsionalitas saja gitu ya, ada yang macam-macam. Black box juga bisa alpha testing, beta testing gitu ya. Bisa diuji oleh orang di dalam organisasinya sendiri atau orang ketiga ya, atau independen gitu ya, dan lain sebagainya lah. Jadi agar tidak meluas ke mata kuliah testing ya. Oke, nah tadi kita banyak ngomongin skenario, sekarang adalah storyboard. Storyboard bedanya sama skenario adalah dia lebih ke visual. Jadi bagaimana si storyboard ini adalah memvisualisasikan si skenario yang tadi, gitu ya. Karena ada beberapa orang yang dia itu kalau dikasih tulisan gitu ya, dikasih deskripsi narasi gitu ya berupa tulisan itu nggak tergambar atau kurang dipahami. Tapi kalau dia melihat visualisasinya, maka dia akan lebih mengerti gitu ya. Nah, jadi pada tujuannya adalah agar lebih mudah dipahami ya, karena konteks penyajiannya ini adalah secara visualisasi. Nah, ini adalah contoh storyboard ya. Ini adalah contoh kasusnya gitu ya. Ini studi case ya dari plugin apps ya. Bagaimana ya, ini adalah seorang ibu rumah tangga, sehari-harinya sering bepergian. Nah, ini jadi nih gambarnya adalah seperti ini ya. Jadi storyboard ini nggak mesti digambar lewat sistem gitu ya, lewat komputer nggak. Boleh juga coretan tangan ya, coretan tangan secara sederhana juga nggak apa-apa gitu ya. Ya, terus dia menggunakan mobil apa gitu ya, terus apa gitu ya. Nah, ini tergambar gitu ya. Gambar ini saya ngambil dari website ini sih gitu ya. Dari website ini ya, contoh storyboardnya. Contoh studi kasusnya juga gitu ya. Nah, ini bisa ya. Jadi pada intinya nantinya ya menggunakan aplikasi plugin ya, plugin apps ya, untuk memonitor daya baterai ya, dan merencanakan pengisian daya ya. Di sini ya, terakhirnya dia menggunakan aplikasi plugin apps ya. Jadi storyboard nih dari yang satu paragraf seperti ini jadi beberapa gambar gitu ya. Bisa juga jadi hanya 2 gambar atau 3 gambar ya. Minimal sih sebenarnya 3 lah ya, minimal 3 gambar, boleh lebih ya. Satu paragraf itu minimal 3 gambar dari awalnya, terus pertengahan dan akhirnya gitu ya. Jadi ada awal, pertengahannya, dan ambil akhirnya, kesimpulannya gitu ya. Nah, boleh lebih detail boleh ya. Tapi minimalnya adalah tiga visualisasi. Nah, cara membuat storyboard ini, yang pertama, storyboard ini bisa dengan 3 cara ya. Yang pertama adalah sketch, yaitu sketsa sederhana di atas kertas. Ini adalah contohnya ya. Di atas kertas biasa, di sketsa, terus di scan gitu ya, di scan. Nah, terus sehingga bisa dipresentasikan. Terus yang kedua menggunakan template ya, template. Nah, jadi ada beberapa website yang memang dia khusus menyediakan template untuk storyboard ini, gitu ya. Ada, gitu ya, ada. Dan itu secara free. Ada juga sih yang berbayar gitu ya, kalau pengen fiturnya lebih lengkap. Terus kalau yang ketiga, cara yang ketiga, kalau teman-teman menggunakan aplikasi ya atau software gitu ya, perangkat lunak, tapi teman-teman harus juga punya kemampuan untuk punya keahlian untuk menggunakannya. Jadi ada namanya graphic design ya, bisa Adobe Illustrator, bisa Adobe Photoshop, Corel Draw, dan lain-lain ya. Jadi pada intinya adalah menggunakan bantuan aplikasi perangkat lunak ya, perangkat lunak yang bisa saja ini online, bisa saja ini di desktop kita offline gitu ya. Tapi kita harus punya keahliannya. Kalau yang template ini kan kita tinggal drag drop saja gitu ya. Jadi tinggal drag drop saja, ada gambar orang kita drag gitu ya. Terus ada gambar mobilnya kita drag, terus kita tambahin misalnya ada cloud-nya yang isinya adalah kata-kata misalnya. Nah, saya ingin saya ngantar anak tiap hari ke sekolah gitu ya, pakai mobil Toyota Prius gitu ya. Jadi kesannya dia sedang menunjukkan atau menjelaskan ini bahasanya dia gitu ya. Jadi ada 3 cara, bisa saja sketsa secara sederhana boleh diperbolehkan. Jadi walaupun kita orang IT ya, belum tentu juga kita bisa menggunakan ini ya,
software desain grafis gitu ya. Jadi boleh juga kita menggunakan ini sketsa atau boleh juga menggunakan template ya dari website-website storyboard yang online ya, boleh. Nah, contohnya yang template itu adalah Storyboard.net ya. Storyboard.net ini kita bisa membuat storyboard seperti ini ya. Jadi ya storyboard itu ya penggambaran visualisasi dari skenario gitu ya. Jadi jangan kalau membuat storyboard ini jangan berlebihan juga seperti kita bikin komik gitu ya. Yang pasti kita acuannya adalah skenario. Skenario kita nih ya, skenario kita seperti apa. Jadi satu paragraf atau satu skenario, nah itu bisa minimal 3 lah ya, 3 visualisasi dari storyboard ya seperti ini ya, 3 nih ya, 3 gitu ya. Jadi boleh lebih juga, malah itu lebih bagus, lebih detail ya. Nah, itu ya. Jadi ini bisa nih bikin menggunakan Storyboard.net ya. Nah, ini contohnya juga ya Storyboard.net ya. Jadi kita tinggal drag drop, kasih warna dan lain-lain, selesai. Oke, baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait pertemuan hari ini kepada teman-teman mahasiswa. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini, silahkan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Iya, maaf. Sebelumnya terima kasih atas penjelasan materinya. Ini Pak, saya kan baru masuk kelas Bapak nih, kebetulan mau menanya terkait tugas-tugas pengumpulannya gimana ya Pak ya? Maksudnya tugas-tugas yang sebelumnya gitu. Apakah tugas. apa gimana? Tugasnya ada di Olu, nanti tinggal di submit aja ke Olu gitu ya. Tinggal di submit saja ke Olu ya. Jadi di Olu itu kan sudah ada ya, di Olu. Bentar deh. Nah, ini nih. Nah, ini ya nih. Kamu tinggal assignment aja sama seperti tadi ya. Siapa yang nanya? Akbar ya. Akbar juga nanya tadi tugas ya tinggal disubmit aja ya. Nah, ini juga tugas 10 juga sudah ada. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Jadi silakan submit saja. Sekarang udah tugas 10 ya. Jadi kalau yang ketinggalan sebelum-sebelumnya tinggal disubmit saja. Melalui masing-masing ya. Misalnya tugas 8, tugas 9 ya di sini submitnya. Tugas 10 submit tugas 10 ya hanya untuk tugas 10 saja. Oke, baik. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman mahasiswa. Oke, kalau misalnya nggak ada, ini tugas 10-nya ya. Jadi teman-teman berlatih ya. Berlatih membuat skenario dan storyboard. Studi kasusnya adalah terkait aplikasi perencanaan keuangan pribadi. Misalnya, teman-teman kan kemarin ya di pertemuan yang persona kemarin adalah disuruh membuat persona untuk aplikasi perencanaan keuangan pribadi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti bikin aplikasi perencanaan keuangan pribadi, nanti personanya seperti apa. Nah, yang sekarang membuat skenarionya ya, skenarionya. Nah, yang saya minta tidak full skenario tapi hanya elaborated skenario saja. Ya, jadi yang hanya elaborated ya. Elaborated skenario, tidak yang full skenario. Nah, terus dari elaborated skenario ini bikinlah sebuah storyboardnya ya. Boleh menggunakan sketsa, terus kamu foto ya, kamu taruh di Word gitu, nggak apa-apa. Atau pakai yang tadi website yang memang khusus untuk skenario boleh. Atau mau pakai mau menggunakan Adobe Photoshop, Corel Draw itu juga nggak apa-apa, silahkan saja ya. Oke, jadi dari elaborated skenario-nya boleh 1 paragraf, boleh 2 paragraf. Yang pasti kalau itu 1 paragraf, dia minimal 3 visualisasi, ya 3 storyboard, ya. Jadi ada awalan, tengah, sama akhir gitu ya. Contohnya bisa dilihat di materi. Nah, yang disubmit ke Olu adalah format PDF ya. Format PDF lengkap dengan balsamiknya ya. Kalau teman-teman bikin balsamiknya ya untuk yang aplikasi perencanaan tapi nggak perlu, nggak apa-apa, yang penting ada ininya ya, nggak perlu lah ya balsamiknya, nggak usah saya. Yang pasti yang saya lihat, yang saya cek karena ini tugasnya berhubungan dengan skenario dan storyboard, maka yang pasti yang ada skenarionya ya, deskripsi skenario dan ada storyboardnya, itu aja. Jadi 1 file di PDF.
Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman mahasiswa. Terima kasih telah hadir di sesi perkuliahan pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar. Apalagi ya? Baiklah, marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman mahasiswa jangan lupa tugasnya dikerjakan. Yang masih belum silakan disusulkan saja tugasnya ya, karena kita dikit lagi sudah mendekati UAS. Baiklah, saya akhiri ya Zoom meetingnya. Terima kasih. Jangan lupa absensi juga ya.